Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Jalani dengan NIM 12270500078. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas akhir mata kuliah inteligensi buatan, di mana tugas ini adalah untuk menjelaskan dataset yang setelah saya cari, yaitu Rand Prediction dengan menggunakan model Artificial Neural Network atau ANN, atau kata lainnya jaringan saraf tiruan ya. Di sini kita akan membahas dulu mengenai datasetnya. Jadi dataset yang kita gunakan itu adalah Rand Prediction Dataset, di mana penjelasan rinci dari dataset ini bisa dibilang bahwa sumber ini berisi data cuaca harian di Australia, di wilayah Australia saja, termasuk informasi tentang curah hujannya. Kemudian ada juga fitur dari dataset ini. Pertama ada prediktor fitur. Itu berupa informasi cuaca seperti suhu maksimum, suhu minimum, kelembaban, kemudian tekanan udara, kecepatan angin, dan juga lainnya. Selanjutnya ada juga target future, di mana itu berupa kolom rain tomorrow yang merupakan target klasifikasi biner untuk memprediksi apakah akan terjadi hujan keesokan harinya, jadi yes atau no gitu. Kemudian ukuran dari dataset ini sendiri terdiri lebih dari kurang lebih 140.000 baris dengan sekitar 23 kolom. Dataset ini juga memerlukan preprocessing seperti penanganan nilai kosong dan juga encoding data kategorikal. Selanjutnya membahas library atau tool yang kita gunakan pada proyek kali ini. Pertama ada NumPy ya, di sini ada NumPy. Dimana NumPy ini sendiri merupakan operasi numerik dan juga untuk manipulasi array. Kemudian ada Pandas. Pandas ini kita gunakan untuk memanipulasi dataset seperti membaca file CSV, kemudian meninjau data dan juga membersihkan data. Selanjutnya di sini juga ada Matplotlib dan juga Seaborn, yaitu untuk memvisualisasikan data dan juga eksplorasi pola dataset. Kemudian ada Scikit, itu untuk memprosesing data dan juga membagi dataset ini menjadi training dan juga testing set. Dan terakhir mungkin ada TensorFlow dan Keras. Ini adalah library utama untuk membangun, melatih dan juga menguji model dari jaringan saraf tiruan kita. Selanjutnya kita mungkin akan membahas kode program proses per prosesnya. Dimana pertama di sini kita mengimport library ya. Oh ya, di sini pertama dulu tuh kita mengimport Kaggle hub-nya. Jadi kita menghubungkan dulu Kaggle dengan Google Colab ini. Kita mendownload link Kaggle-nya. Selanjutnya kita mengimport library. Di sini ada mengimport library NumPy dan juga Pandas. Dan ini ya, yang banyak ini. Dimana kode ini itu untuk mengimport semua library yang diperlukan untuk memanipulasi data, visualisasi dan juga implementasi dari ANN gitu kurang lebih. Saya juga di sini menginstal terlebih dahulu Kerasnya ya. Kita menggunakan pip install Keras karena di sini saya lihat ternyata Kerasnya itu belum terinstal. Maka dari itu saya menginstal terlebih dahulu Kerasnya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan import drive. Jadi saya mengimport drive ke Google Colab sehingga bisa terhubung antara Kaggle dan juga antara dataset yang ada di Kaggle dan juga Google Colab-nya. Gitu. Jadi ketika saya tadi sudah mengimport, saya salin jalur ya. Saya tadi menyalin jalur dari dataset tersebut ke Google Colab. Kemudian selanjutnya ada load dataset, di mana dataset ini dimuat menggunakan Pandas, kemudian memungkinkan kita untuk mengeksplorasi data. Di sini kita bisa melihat saya menampilkan membaca dari file tersebut, dataset tadi. Kemudian saya coba lihat data headnya. Jadi head itu hanya menampilkan beberapa awal saja. Ini 5 baris saja. Lebih seperti itu. Ini juga ada data info. Saya melihat informasi dari data yang ada. Kita bisa melihat data type-nya, ada objek, ada data float, kemudian ada data tipe objek lagi, float, 64 dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bagian preprocessing.
Oh ini dulu ya, ini bagian data visualization and cleaning, dimana pada data ini kita bisa menampilkan visualisasi. Di visualisasi ini kita bisa lihat bahwa rain tomorrow atau kemungkinan hujan besok itu kebanyakannya tidak ya, jadi banyak data yang menampilkan bahwa ternyata besok itu tidak hujan. Kita bisa melihat di sini. Ini juga korelasi secara lengkapnya mungkin cukup banyak sekali. Selanjutnya kita bisa lihat langsung saja ke bagian mana ya. Ini menampilkan visualisasinya, dan kita langsung saja ke bagian pre-processing aja. Nah, sini. Jadi pada bagian pre-processing ini, kita memproses dan membersihkan data dan juga mempersiapkannya untuk ANN. Ada pertama penanganan nilai kosong, jadi menghapus atau mengisi nilai kosong pada dataset dengan data dropna ya. Kemudian ada encoding data kategorikal, dimana nanti kita mengubah rain tomorrow menjadi angka menggunakan label encoder, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga normalisasi data, yaitu fitur numerik nanti akan diskalakan menggunakan standar descaler. Kemudian ada juga split data, jadi nanti dataset akan dibagi menjadi training dan juga testing test gitu. Kemudian ada juga definisi model ANN nanti, dimana model akan dibuat menggunakan sequential API dari Keras gitu. Selanjutnya ada kompilasi model. Nanti ini model dikompilasi menggunakan binary cross entropy, yaitu untuk klasifikasi biner. Kemudian ada training model. Jadi kita mentraining. Mana bagian training? Nah, ini di sini. Di sini kita melatih model yang digunakan dengan data training selama beberapa epoch, apa itu bacanya ya? Kurang lebih itulah. Nah, sebenarnya default dari kode ini menggunakan 150 kali epoch. Namun karena itu sangat panjang sekali ya dan lama sekali tentunya, jadi untuk video kali ini kita hanya menggunakan 10 kali epoch saja. Di sini sudah beres, epochnya sudah saya running, dan bisa kita lihat bahwa akurasinya itu 0,8840 itu pada epoch ke 10-nya, sehingga itu sebenarnya sudah cukup akurasinya sudah cukup tinggi ya, karena sudah lebih dari 0,5, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita mentraining model, kita juga melihat evaluasi dari model tersebut, di mana model dievaluasi pada data testing untuk mengukur performa dari model tersebut. Kurang lebih seperti itu pada bagian conclusion atau tadi itu evaluasi ya. Selanjutnya ada sistem pengujian. Jadi pada sistem pengujian ini dilakukan dengan membandingkan hasil produksi model ANN dengan pada data testing dengan label aslinya, di mana data testing ini terdiri dari 20% dataset awal. Kemudian ada akurasi modelnya. Jadi model ini memberikan nilai akurasi pada data testing, sehingga mengindikasikan seberapa baik prediksi model. Kemudian ada juga visualisasi hasil training. Jadi kurva akurasi ini dan loss divisualisasikan untuk memahami performa model selama training. Kemudian ada bagian input dan output. Jadi pada model ini fitur cuaca seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan juga lainnya setelah pre-processing. Kemudian bentuk inputnya itu matriks 2D atau 2 dimensi, dimana dengan baris sebagai sampel dan juga kolom sebagai fitur.
Kemudian outputnya sendiri merupakan model menghasilkan nilai probabilitas 0 hingga 1 dari fungsi sigmoid, sehingga output binarnya itu 0 untuk tidak hujan dan 1 untuk hujan. Kurang lebih seperti itu output dari model tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.